32 kali udah 60 ya. 60. Kalau 1000-an 60.000. Kalau ngisi 3 kali berapa udah? 240.000 ya. Banyak udah lumayan ini. Sahabat Al-Wasilah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang ini goyang ini dari asli holding ini ya. Dari holding ini. Wah ini masih banyak baru ngisi nih. Baru ngisi nih Bang ya? Iya. Oh. Kalau belajar goyang ini gimana ini? Dibuka gitu ya. Gak usah digoyang ini ya di bawah udah keliling udah udah sendiri. Iya. Goyang-goyang sendiri teman Itu yang mau digoyang. Ini. Ya ini udah beli semua ini anak-anak ini ya. Udah beli semua ini anak ya. Oh, itu yang pembelinya itu barusan lagi ini. makan itu. Oh iya, sini lihat. Oh pelangi ya. Oh pelangi. Di warna-warni ya. Warna-warni. Bukan satu tusuk satu warna bukan ini ya. Coklat merah putih. Oh iya. Orang sonat rambut. Iya. Ini ramai dengan orang lomba ini, anak-anak lomba ini lagian ini. Loh, katanya kalau siapa itu bapaknya kamu teh? Bukan mertua. Oh, mertua ya. Jualan juga ya? Iya. Terus siapa lagi? Oh, Sana Triwung. Triwung. Siapa itu yang di Triwung? Uli itu. Ulinya kamu ya. Oh. Jual inian semua ya? Iya, paman. Oh, pamannya. Ini tusuknya ini? Ini tusuknya beli nih? Kilo 8.000. Oh 1 kilo ya? Wonorejo. Beli 1 sak itu ya? Itu. Berapa hari udah 1 sak itu? 1 sak 1 bulan lebih. Habisnya ya? Enak ini, seger ini. Nah ini, mantap. Wah ini enak ini, dikasih anu ini diisi lagi nih, mau habis ini. Anak-anak olahraga ini, anak lomba ini, ramai ini. Banyak ini habisnya ini. Dari mana guys? Jalan-jalan guys. Jalan-jalan guys. Nah ini. Habis semua ini. Ya, baru ngisi guys. Baru ngisi ya. Iya banyak yang laku ini ya. Banyak yang laku. Panas-panas ini anak-anak suka es ini. Es goyang ini. Es goyang apa namanya ini? Es goyang. Es goyang. Es goyang apa ini namanya ini? Es goyang. Goyang malam, goyang siang. Oh, malam siang malam ya goyangnya ini ya. Malam goyangnya. Lo jualan kalau malam ini? Oh iya. Di pasar di pasar apa jalan-jalan itu? Di jalan-jalan. Oh iya. Loh, ini lagi. Kanan kiri ya. Iya, kanan kiri. Kanan kiri ini praktis ini. Pakai timba ini. Airnya ini gak tumpah-tumpah kalau gini. Ini rasa resep dari mana ini? Resep dari mana ini? Oh, dari Majang. Oh, Majang resepnya ini ya. Dikasih apaan itu? Susu ya. Susu sama gula ya. Iya. Sama rasa-rasa. Nah, rasa apa ini? Rasa rasen beda. Oh, ada iya rasa rasen katanya. Malas ini katanya orangnya ini. Berapa satu porsi satu suntuk sujuk kan itu? Oh 1000-an. Murah ini ya. Murah meriah. Murah meriah ini, enak ini. Enak dong. Enak nanti seger aku ini. gendong, tak kasih katok bolong. Lucu ini yang jualan nih. Asal dari mana ini? Oh asalnya dari Nguling. Nguling ya. Resep Lumajang ini ya. Lumajang. Lo asli Lumajang kan? Bukan. Asli Nguling. Asli Nguling ya. Oh cuman resepnya dari Lumajang ini ya. Lumajang dari Jogja. Oh gitu ya. Dari Jawa Tengah. Dari Jawa Tengah asalnya ini. Silakan like, comment, subscribe. Sahabat kuliner Al-Wasilah, sedikit kami berbagi tentang masalah ilmu. Ilmu adalah kepandaian atau pengetahuan seseorang tentang masalah duniawi, ukhrawi, lahir dan batin. Lafaz ilmu adalah isim masdar dari alima yang asalnya alama, yang berarti maknanya ilmu ialah mengetahui, merasakan, mengenal dan meyakini. Secara istilah ilmu ialah dihasilkannya gambaran atau bentuk sesuatu dalam akal. Ilmu merupakan warisan yang paling berharga yang ada di bumi ini secara turun-temurun, yang disebut
dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan orang berilmu di atas ahli ibadah bagaikan keutamaan bulan purnama atas seluruh bintang-bintang. Sesungguhnya ulama itu adalah pewaris para nabi. Para nabi tidaklah mewariskan dirham dan dinar, akan tetapi mereka mewariskan ilmu. Maka barang siapa yang mengambilnya, sungguh dia telah mengambil keberuntungan yang besar. Hadis riwayat Abu Daud. Imam Asy-Syafi'i pernah berkata, ta'allam falaisal mar'u yuladu alima, yang artinya belajarlah karena tidak ada orang yang lahir dalam keadaan berilmu. Oleh sebab itu tak akan sempurna agama dan amal ibadah seorang muslim tanpa menuntut ilmu. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Ahmad. Kita para pencari ilmu itu banyak fadilah keutamaannya. Nabi SAW pernah bersabda, sungguh sekiranya engkau melangkahkan kaki di waktu pagi maupun petang, kemudian mempelajari satu ayat dari kitab Al-Quran, maka pahalanya lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Juga Rasulullah SAW bersabda, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain juga Nabi SAW pernah bersabda, siapa yang pergi ke masjid hanya untuk tujuan belajar kebaikan atau mengajarkan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang haji secara sempurna. Hadis sahih riwayat Tabrani. Ilmu merupakan suatu hal yang berharga. Terdapat 3 keutamaan bagi orang yang berilmu, di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat orang yang berilmu. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Quran Al-Mujadalah ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Allah mengangkat orang-orang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ilmu adalah sesuatu yang abadi, juga memberikan manfaat meskipun kita telah meninggal. Hal ini karena ilmu tersebut tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, melainkan juga berguna bagi orang lain. Sebagaimana Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa sesungguhnya para ulama mempunyai derajat-derajat di atas orang-orang mukmin sebanyak 700 derajat, yang jarak antara 2 derajatnya adalah perjalanan 500 tahun. Samping banyak fadilah keutamaannya, mencari ilmu atau menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi setiap muslim, sebagaimana hadis berikut ini. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Selain menuntut ilmu, kita juga diperintahkan untuk mengamalkannya atau juga menyampaikan ilmu yang telah kita peroleh, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 159. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min
في كتاب الله أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. صدق الله العظيم. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat benar Allah atas segala firman-Nya. Kata pepatah Arab mengatakan, ilmu yang tidak diamalkan bagaikan pohon yang tidak berbuah. Semakin banyak ilmu yang dimiliki seseorang, maka ia akan membuat dirinya sadar akan kekurangan dan tanggung jawab yang berat nanti di hadapan Allah atas dosa kesalahan yang kita perbuat. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Fatir 28. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Di sisi lain, seseorang yang alamah yang selalu memperdalam ilmunya akan tetapi bertujuan untuk kesenangan dunia saja, semisal hanya untuk ingin dipuji orang atau ingin dimuliakan yang lain rendahan, atau mempelajari ilmu agama hanya untuk konten video saja dan bukan untuk mencari ridho Allah. Yang seharusnya mengutamakan ridho Allah juga bisa untuk sebuah konten video itu yang benar, maka dapat dua-duanya. Sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu yang dengannya dapat memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi ia tidak mempelajarinya kecuali untuk mendapatkan kesenangan duniawi, maka ia tidak akan mendapatkan harumnya surga di hari kiamat nanti. Hadis rawi Abu Dawud. Juga Nabi pernah bersabda, apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya kecuali 3 amalan: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakan. Hadis rawi At-Tirmidzi. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka dia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya Allah, para malaikatnya, penduduk langit-langit dan bumi hingga semut-semut yang ada di lubangnya, hingga ikan-ikan, benar-benar semuanya bersolawat memintakan ampun untuk orang yang mengajar kebaikan kepada manusia. Hadis sahih, hadis rawi At-Tirmidzi nomor 2685. Imamul Ghazali membagi ilmu ke dalam 2 jenis, yakni ilmu yang fardu ain dan ilmu yang fardu kifayah. Bagian yang pertama adalah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain adalah ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap manusia. Yang termasuk ke dalamnya ilmu yang fardu ain adalah ilmu muamalah, akidah, berbuat dan tidak berbuat, dan ilmu mukasyafah.
Syekh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin rahimahullah mendefinisikan tentang masalah ilmu fardu ain. Ia mengatakan, dan patokannya ilmu fardu ain adalah suatu ilmu yang menjadi syarat bisa terlaksananya dengan benar sebuah ibadah yang hendak dilakukan oleh seorang hamba atau muamalah aktivitas dengan orang lain yang hendak dikerjakan. Maka pada keadaan ini wajib ia mengetahui ilmu tentang bagaimana beribadah kepada Allah dengan ibadah itu, dan ilmu tentang bagaimana bermuamalah dengan aktivitas muamalah itu. Adapun ilmu-ilmu selain itu adalah ilmu fardu kifayah. Dengan demikian dapat kita ketahui bahwa ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah ialah ilmu yang berkaitan dengan ibadah, termasuk yaitu hubungan manusia dengan Allah, dan juga muamalah, yaitu hubungan kita manusia dengan manusia yang lain. Sedangkan bentuk-bentuk ibadah dan muamalah ada yang sebagiannya sama-sama wajib dilakukan oleh setiap orang. Ada juga yang hanya mampu dilakukan oleh sebagian orang saja tanpa sebagian orang yang lain, atau hanya sebagian orang saja yang berkepentingan segera melakukannya ketika itu, sehingga hanyalah sebagian orang tersebut saja yang wajib mempelajari hukum-hukumnya. Adapun bagi yang lain tidaklah wajib mempelajarinya. Pendapat Syekh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin rahimahullah dapat disimpulkan bahwa ilmu fardu ain terbagi menjadi dua. Satu jenis ilmu fardu ain yang harus dipelajari oleh seluruh mukallafin atau orang-orang yang baligh dan berakal sehat dimanapun mereka berada dan kapanpun juga. Jenis ilmu fardu ain yang disebutkan contoh-contohnya oleh Imam Ahmad An-Nawawi dan ulama Lajnah Daimah rahimahumullah ialah diantaranya mengetahui tauhid dan kebalikannya, yaitu syirik dan pokok-pokok keimanan, rukun iman dan rukun Islam, hukum-hukum sholat, tata cara wudhu, bersuci dari junub dan yang semisalnya. Dan termasuk juga dalam jenis ini yaitu mengetahui perkara-perkara yang diharamkan dalam Islam, seperti dalam masalah makanan, minuman, pakaian, kehormatan darah, harta, ucapan dan perbuatan. Yang kedua, jenis ilmu fardu ain yang harus dipelajari oleh sebagian mukallafin saja yang memiliki kewajiban tertentu yang khusus baginya, sehingga orang lain yang tidak memiliki kewajiban tersebut atau tidak harus mempelajari ilmu itu. Contohnya di antara adalah seperti yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Shaleh Al-Utsaimin rahimahumullah menjelaskan contoh-contoh ilmu fardu ain jenis kedua ini ialah orang yang memiliki harta wajib mempelajari hukum-hukum zakat. Demikian pula orang yang hendak menunaikan ibadah haji, wajib baginya mempelajari hukum-hukum haji, karena ibadah itu sumbernya adalah syariat. Maka wajib mempelajari tata cara ibadah yang disyariatkan oleh Allah agar seseorang bisa beribadah kepadanya berdasarkan ilmu. Juga ilmu tentang pekerjaan, profesi atau tugas agar bisa menunaikan kewajiban pekerjaannya dan agar terhindar dari melakukan keharaman dalam pekerjaannya. Berkata Ibnu Hazmi rahimahumullah, selanjutnya diwajibkan bagi para komandan pasukan untuk mempelajari ilmu tentang strategi mobilitas pasukan, hukum-hukum jihad, pembagian rampasan perang dan
efek. Kemudian diwajibkan pula bagi para pejabat pemerintah dan hakim untuk mempelajari hukum-hukum fikih, peradilan, dan hukum-hukum hudud tauhid. Akan tetapi mempelajari hal itu tidak wajib bagi selain mereka. Juga ilmu tentang muamalah atau aktivitas yang hendak dilakukannya agar bisa menghindari larangan yang haram dilakukan dan bisa menunaikan kewajibannya terhadap pihak lain. Muhammad Shalih Al-Munajjid rahimahullah memberi contoh ilmu-ilmu yang termasuk fardu ain. Ia mengatakan, dan yang termasuk ilmu fardu ain adalah mempelajari hukum-hukum jual beli bagi orang yang hendak melakukan aktivitas jual beli. Demikian pula hukum-hukum nikah, talak, makanan, minuman, dan muamalah selainnya bagi orang yang hendak melakukan salah satu bentuk muamalah tersebut. Juga ilmu tentang hukum suatu kejadian temporer bagi yang mengalaminya. Berkata An-Nawawi rahimahumullah, wajib baginya atau seseorang yang tidak tahu hukum sesuatu kejadian untuk meminta fatwa jika mengalami kejadian kontemporer yang harus diketahui hukumnya. Jika di negerinya tidak didapatkan orang yang mampu berfatwa, maka wajib baginya pergi kepada orang yang mampu berfatwa walaupun jauh dari rumahnya. Sedangkan bagian yang kedua menurut Imam Al-Ghazali yaitu jenisnya ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah ini adalah ilmu yang apabila sudah ada seseorang atau kelompok orang yang mempelajarinya, maka kewajiban ini gugur pada masyarakat lainnya dalam suatu daerah tersebut. Sedangkan ilmu yang termasuk ke dalam ilmu fardu kifayah adalah ilmu syariah dan ilmu yang bukan syariah atau ilmu terpuji, ilmu tercela, dan ilmu yang dibolehkan. Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, jenis ilmu yang kedua adalah ilmu fardu kifayah, yaitu ilmu yang dibutuhkan manusia demi tegaknya agama mereka yang sifatnya harus ada. Itu berupa ilmu-ilmu syariat seperti menghafal Al-Quran, hadis, dan ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu usul fikih, nahwu, bahasa Arab, sorof, ilmu perawi hadis, ijma, dan perselisihan ulama. Adapun ilmu yang bukan ilmu syariah namun dibutuhkan untuk tegaknya urusan dunia seperti kedokteran dan matematika, maka ini termasuk ilmu fardu kifayah juga. Ilmu yang hukumnya fardu kifayah pun terbagi menjadi dua, yaitu yang terkait dengan ilmu syara untuk kepentingan akhirat, dan yang kedua terkait dengan ilmu dunia. Sahabat kuliner Al-Wasilah, berikutnya tentang masalah ilmu hitam atau yang dikenal sejak dulu dengan sebutan ilmu sihir. Di zaman Mesir kuno, zamannya kenabian Nabi Musa alaihissalam, sihir menguasai luar biasa. Mereka para penyihir berdalih untuk pertahanan kepemimpinan pada kekuasaan seorang raja. Karena adanya kekuatan magic yang bersemayam dalam dirinya demi mendukung kekuasaan mutlak Fir'aun, dan seakan tidak perlu menggunakan alusista sebagai kekuatan pertahanan perang. Satu-satunya kekuatan penguasa seorang raja yaitu ada pada kecanggihan tipu dayanya para tukang ahli-ahli sihirnya.
Mereka pun merasa tidak akan terkalahkan oleh kekuatan manapun termasuk Nabi Musa alaihissalam. Karena para ahli sihir itu memiliki kemampuan tertentu akibat belajar ilmu sihir. Raja Fir'aun memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh para tukang ahli sihir demi melanggengkan tatanan sosial Mesir. Akan tetapi setelah sihir-sihir mereka kalah semua dengan tongkat Nabi Musa alaihissalam atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana menelan habis semua apa yang mereka sulapkan. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 115 dan 117. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Qala alqu falamma alqaw sha'u a'yunan nas yastarhabuhum wa ja'u bi sihrin 'adzim. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون صدق الله العظيم. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, mereka para penyihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu atau kami yang melemparkan?" Dia Nabi Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat atau menakjubkan. Dan kami mewahyukan kepada Musa, "Lemparkanlah tongkatmu." Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Ketika para penyihir itu kalah dan beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun yang merasa terancam atas menghukum salib mereka semua seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 123 dan 124. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fir'aun amantum bihi qabla an adana lakum inna hadha lamakrun makartum fil madinati tukhrijuna ahliha fasata'lamun uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin summa la'usallibannakum ajma'in. Sadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepadanya atau kepada Nabi Musa atau Musa sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini. Untuk mengusir penduduknya, kelak kamu akan mengetahui atau akibat perbuatanmu ini. Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua." Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Islam mengharamkan praktik sihir tersebut. Ada 30 ayat Al-Quran yang berkenaan tentang sihir. Seperti dalam hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Hadis lain menyatakan para pelaku sihir
dikategorikan dalam kelompok orang-orang musyrik, seperti yang dinukil An-Nasa'i dan Abu Hurairah. Sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi menyebutkan, sanksi bagi mereka ialah hukuman mati. Perkataan ini diperkuat dengan asar yang diriwayatkan Jabalah dari Umar bin Khattab. Secara umum menurut Abu Sa'id Al-Khudri, dalil-dalil tersebut mengungkapkan sanksi bagi penyihir ialah hukuman mati. Namun kata Al-Khudri, bila yang bersangkutan telah menyatakan pertobatan, ia tidak dibunuh dan tobatnya diterima. Akan tetapi jika ia mengingkari berbuat sihir, ia tetap dibunuh dan tobatnya tidak diterima. Dalam sebuah hadis riwayat Nasa'i dan Abu Hurairah, Rasulullah SAW mensejajarkan sihir dengan dosa yang paling besar, yakni syirik. Nabi SAW bersabda, barang siapa membuhul tali dengan menipu, berarti ia telah melakukan sihir. Barang siapa yang melakukan sihir, berarti ia telah syirik. Juga Rasulullah SAW telah bersabda bahwa sihir termasuk dalam kelompok dosa besar yang keji. Sabda Nabi SAW, jauhilah 7 perkara yang merusak atau dosa besar. Para sahabat bertanya, apa saja ke-7 perkara itu, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW bersabda, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sihir, membunuh seseorang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali dengan jalan yang benar, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan menuduh zina terhadap perempuan-perempuan mukmin. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Banyak hadis-hadis dan ayat Al-Quran menerangkan dan mengecam pelaku sihir. Hal ini karena perbuatan sihir itu mengandung kemusyrikan terhadap unsur pelanggaran akidah serta campur tangan setan. Tingkat keharaman sihir amat berat karena termasuk salah satu dosa besar. Para ulama sepakat mengharamkan untuk mempelajari, menggunakan, dan meminta tolong pada ahli sihir. Walaupun dulunya menurut firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2 malaikat Harut dan Marut yang membawa sebagai ujian bagi manusia dijelaskan dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran juz 11 halaman 472. Akan tetapi setan-setan yang mengerjakan sihir tersebut, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 102 sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Attaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna asyayatin kafaru wa yu'allimuna an-nasa sihran wa ma unzila ala malakaini bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتروا ما له بالآخرة خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم
law kanu ya'lamun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya setan-setanlah yang kafir mengerjakan sihir. Mereka mengerjakan sihir, mereka mengajarkan sihir kepada manusia, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Maka mereka mempelajari dan dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat mencerai antara seorang suami dengan istrinya, dan mereka itu ahli sihir, tidak memberi mudarat dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah, dan mereka mempelajari sesuatu yang tidak memberi mudarat kepadanya dan tidak memberi manfaat. Sesungguhnya mereka telah meyakini bahwa barang siapa yang menukarnya kitab Allah dengan sihir itu, tiadalah baginya keuntungan di akhirat, dan amat jahatlah perbuatan mereka menjual dirinya dengan sihir. Kalau mereka mengetahui Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Yang dimaksud dari ayat di atas bahwa kedua malaikat Harut dan Marut itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir dan cara melawan ilmu sihir. Setan bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Jama'il al-Ahkamil Quran 2 halaman 472. Metode inilah yang dipakai kedua malaikat tersebut dalam mengajarkan sihir. Zaman Nabi terakhir, Nabi penyempurna nabi-nabi yang lainnya, yaitu Rasulullah SAW pernah terkena sihir. Diriwayatkan oleh Syekhon dalam Bukhari dan Muslim. Kala itu Nabi Muhammad disihir oleh Labib al-Asham. Itu Nabi Muhammad SAW berhalusinasi melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya secara sungguhan. Beliau mengatakan kepada Aisyah bahwa Allah telah memberikan jawaban atas pertanyaan yang pernah diajukan. Kedatangan dua lelaki, salah seorang duduk di sisi kepalaku, seorang lainnya duduk di sisi kakiku, kata Rasulullah. Malaikat yang berwujud laki-laki itu menyampaikan bahwa Nabi Muhammad tengah disihir oleh Labib al-Asham. Dia menggunakan sihir dengan rambut Rasulullah serta kulit kurma jantan. Tersebut ditempatkan oleh Labib tepat di bawah batu dalam sumur Jarwan. Lalu keesokan harinya Nabi Muhammad SAW meminta beberapa sahabatnya untuk mendatangi sumur tersebut. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa gulungan sihir yang diangkat dari sumur kemudian dibakar. Setelahnya, buhul-buhul tersebut perlihatkan tali dengan 11 simpul yang sulit untuk dibuka. Samaan dengan itu turunlah wahyu surat Al-Mu'awwidzatain kepada Rasulullah, yaitu surat Al-Falaq dan An-Nas. Ketika dibacakan surat tersebut oleh Nabi Muhammad,
terbukalah satu simpul tali tersebut hingga 11 kali. Setelahnya Nabi Muhammad selalu membaca surat tersebut sebelum tidur. Ini dimaksudkan untuk melindungi dirinya dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan sihir menjadi salah satunya. Baginda Nabi tidak hanya diganggu di sihir manusia atau jin setan seperti firman Allah Quran surat Al-An'am ayat 112. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan sayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud ketika menafsiri firman Allah, beliau radhiyallahu an berkata, para dukun atau dari tukang sihir adalah setan-setan dari kalangan manusia. Di zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, fenomena peristiwa pencurian berita dari langit oleh para setan banyak terjadi. Akan tetapi setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu tidak banyak terjadi, karena Allah Ta'ala telah menjadikan bintang-bintang sebagai penjaga langit, pembakar para setan yang mencuri berita dari langit. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Jin ayat 8 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muli'at shamsan sajidan wa shawwa wa anna kunna naqudu minha maq'ida lis-sam' faman yastami' al-an yajid lahu shihaban rasada. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, para jin itu berkata, dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mendengarkan berita-beritanya. Tetapi sekarang setelah diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang mencoba mendengarkan seperti itu, tentu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dari ayat di atas menerangkan jin dan setan begitu menggeloranya ingin mengetahui hal-hal yang bersifat rahasia kebenaran di langit untuk seorang mukmin. Kemudian kebenaran tersebut dicampur aduk dengan kebohongan yang menyesatkan manusia. Setan punya banyak tipu daya yang membuat manusia malas beribadah dan bertawakal, yang pada akhirnya mudah dipengaruhi dengan bisikan-bisikan bujuk rayu setan. Abu Hayyan di dalam kitab Al-Bahrul Muhit mengatakan, adapun hukum belajar sihir, jika di antara sihir itu dimaksudkan untuk mengagungkan selain Allah, seperti bintang-bintang, dan setan juga menambahkan apa yang telah diberitakan oleh Allah,
maka menurut kesepakatan ijma' adalah kufur. Tidak boleh mempelajarinya dan tidak juga mengamalkannya. Demikian juga jika mempelajarinya dimaksudkan untuk menumpahkan darah serta memisahkan pasangan suami istri atau bersahabat. Adapun jika tidak diketahui mengandung beberapa hal di atas, tetapi ada kemungkinannya, maka yang jelas hal tersebut tidak dibolehkan untuk mempelajari dan mengamalkannya. Sedangkan yang termasuk jenis pengelabuan, hipnotis dan sulap, maka tidak perlu mengetahuinya karena ia merupakan bagian dari kebatilan. Dan jika dimaksudkan hanya untuk permainan dan hiburan orang-orang melalui kecepatan tangannya, maka hal itu dimakruhkan. Perbedaan antara sihir, karomah, dan mukjizat. Al-Marozi mengungkapkan perbedaan antara sihir, karomah, dan mukjizat adalah bahwa sihir berlangsungnya melalui proses beberapa bantuan, sejumlah bacaan dan pembuatan upacara ritual, sehingga terwujud apa yang menjadi keinginan si penyihir. Sedangkan karomah tidak membutuhkan hal tersebut, tetapi biasanya karomah ini muncul berkat taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun mukjizat, ia mempunyai kelebihan atas karomah karena diperoleh melalui perjuangan atau tantangan. Kita sebagai manusia yang awam sedikit ilmu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita bisa membedakan antara sihir dengan karomah seperti yang dikatakan oleh Syekh Al-Marozi. Sedikit kami akan buka sejarah cerita rakyat. Di Pulau Jawa sebelum Wali Songo masuk berada di Pulau Jawa, orang-orang Jawa sudah hebat-hebat sakti-sakti mandraguna. Disinilah ada sebagian kecil yang masih belum bisa membedakan antara sihir dan karomah. Yang ada hanya kehebatan, ilmunya tinggi, sakti mandraguna, disegani kawan dan ditakuti lawan. Parahnya keyakinan yang keliru karena masih belum terjamah ajaran syariah Islam. Dan syukur alhamdulillah para wali songo jauh-jauh datang dari negeri seberang. Beliau 9 orang untuk menyebar agama Islam di tanah Jawa. Beliau adalah utusan khilafah Turki Utsmani. Konon ceritanya bermula ada kitab Kanzul Ulum penulis Ibnu Battuta yang sekarang disimpan di Museum Istana Turki di Istanbul pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Sultan Muhammad I mengirim surat kepada para pembesar Afrika Utara dan Timur Tengah untuk meminta sejumlah ulama guna untuk diberangkatkan ke Jawa. Cerita lain dari 9 wali tersebut, andaikan ada yang meninggal atau balik ke negara asal, maka digantikan yang lainnya atau digantikan orang Jawa sendiri yang sudah mencapai makom kewalian seperti Sunan Kalijogo dan lain-lain. Wali Songo tersebut di samping memiliki banyak ilmu-ilmu hikmah, ia juga orang yang ahli dan paham ilmu agama, tentunya juga paham masalah kepemerintahan dan lain-lain. Beliau para wali songo ada di Jawa ini adalah para awaliullah yang ahli berbagai macam ilmu. Ia pun bisa menjangkau keilmuan orang Jawa Kapitayan, sehingga ilmunya menyerupai orang Kapitayan dan bisa menandingi, mengalahkan atau mengungguli kesaktian para dukun-dukun sakti atau para ahli tukang sihir yang ada pada Pulau Jawa yang masih ajaran Kapitayan, yang pada akhirnya orang Jawa takluk dan masuk agama Islam.
Dan para wali songo tidak menghilangkan si adat dan budaya orang Jawa asli, tetapi terjaga. Semisal selapanan, tupitu, dan 40-nya hari orang meninggal, dan lain-lain. Untuk itu seandainya masih ada mantra jampe-jampe atau buku kuno asli ajaran Kapitayan, semisal hasil penemuan yang dibuang orang atau dikubur orang kuno, bukan yang cakokan wali songo yang masih belum terjamah ajaran syariat Islam. Sebagai seorang muslim yang beriman, ada baiknya dibuang jauh-jauh tulisan ilmu tersebut atau dibakar saja, karena hal itu bukan amalan ajaran syariah Islam yang dibawa oleh para wali songo di Jawa. Atau bisa pula carilah guru yang bersanad pada baginda Nabi atau pada wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu sihir seperti yang kita bahas di atas tidak ada manfaat dan mudaratnya, bahkan celaka di dunia dan akhirat bagi pelakunya kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengizinkan. Lebih celaka lagi kalau sampai anak keturunannya mempelajari dan menjalankan ilmu sihir yang mana ia masih muda, belum tahu menahu tentang perbedaannya ilmu sihir dengan ilmu hikmah atau karomah. Berikut bedanya antara ahli hikmah, karomah, ahli ibadah, ahli ru'yah, atau ahli syuhud, dan lain-lain. Selagi amalannya itu sesuai syariat Islam, juga punya guru yang faham menguasai ilmunya, bersanad kepada Kanjeng Nabi atau kepada wali-walinya Allah, juga tidak ada unsur kesyirikan, hanya berwasilah, semisal berwasilah dengan bersolawat, dengan doa, dengan mendoakan, mencari ridho Allah, berzikir, tahmid, istighfar, baca Al-Quran, sholat sunnah, berwasilah dengan sedekah, menyantuni fakir miskin, anak yatim, berbakti pada orang tua, bapak, ibu, guru, dan lain-lain. Maka tidak ada perbedaannya, semua syariah sama saja, yang berbeda hanyalah metodenya. Juga efek mukjizat atau karomah yang didapatkan, akan tetapi semua atas kehendak rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang. Pengalaman Admi sendiri pernah diru'yah, akan tetapi tidak ngefek sama sekali. Sedangkan yang lainnya, maaf, ada beberapa orang yang sampai muta-muta, batuk-batuk, dan lain-lain. Yang terakhir sesuai Quran surat Al-Baqarah ayat 159 tadi. Dalam kesempatan ini saya ijazahkan sebuah amalan, insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, penangkal setan, jin, sihir, pelet, dan guna-guna dengan mahar. Hanyalah silahkan di subscribe dan dukung terus channel ini sampai kiamat, yaitu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, dan ayat kursi 3 kali. Amalan ini saya dapat ijazah dari guru saya ketika ada di sekolah dasar Pak Jumadi asli Pandaan, dan juga kedua dapat ijazah dari almarhum Ustadz Ba'i, guru ngaji di kampung. Beliau pelaku ilmu hikmah atau paranormal, dan banyak santri-santrinya dan murid-muridnya dulu, termasuk abi saya. Mudah-mudahan dengan berbagi ilmu ini bermanfaat bagi kita semua di dunia akhirat, dan dibarengi hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari bala musibah, penyakit, dan lain-lain. Dan kita dimatikan kalau sudah waktunya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Ud'uni astajib lakum. Artinya, berdoalah kamu sekalian kepadaku, niscaya aku kabulkan semua doa-doamu. Demikian yang dapat kami bagikan, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya.
baik disengaja ataupun tidak disengaja. Wassalam. Baru ngisi nih Bang ya? Iya. Berapa biji nih satu isian nih? 32. 32 dua kali udah 60 ya? 60. Kalau 1000-an 60.000. Kalau ngisi 3 kali berapa udah? 24. 240.000 ya? Banyak, udah lumayan ini. Mau kemana Bang? Oke guys. Oh, jalan-jalan ya, keliling-keliling ini. Cari pembeli nih ya. Ya, keliling-keliling katanya. Ya, mari. Ya. Cari sis, monggo. Oh, jalan-jalan itu.